Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu R akan menjelaskan tentang materi akhlak tercela. Di antaranya ada menghindari hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan sifat ria. Mari kita simak. Oke. Yang pertama sangat jelas sekali di sini ada sebuah gambar seorang bapak-bapak yang memakan duit. Nah, itu menandakan sebuah kerakusan ya bahwa ada keterkaitan gambar tersebut dengan materi kita yaitu tentang hubud dunia, di mana hubud dunia itu adalah cinta dunia, sebuah perilaku yang menganggap bahwa harta benda itu adalah segala-galanya, sehingga urusan akhirat yang kekal itu adalah urusan yang kesekian kali. Pokoknya urusan dunia itu yang nomor satu, itu adalah hubud dunia. Nah, penyebabnya apa sih seseorang itu bisa memiliki sifat hubud dunia? Yang pertama, karena dia memiliki iman yang lemah kepada Allah karena sering lalainya dalam ibadah. Yang kedua, kurangnya pendidikan tentang akhirat atau agama. Orang yang dari kecil sudah dididik agama tentang utamanya ilmu akhirat dibandingkan dunia, maka otomatis dia akan ketika dewasa menjadi sosok yang sangat memprioritaskan kebutuhan akhiratnya dibandingkan dunianya. Nah, berbanding terbalik dengan anak yang memang dari kecil sudah dididik untuk urusan dunia, maka yang dipikirkan hanya dunia, dunia, dunia saja hingga akhirnya lupa beribadah. Nah, bagaimana cara menghindari sifat hubud dunia? Yang pertama, ya, ini adalah kebalikan dari penyebab ya. Jadi, caranya adalah harus menguatkan iman yang tadinya lemah, harus dikuatkan dengan ibadah yang istiqomah. Yang kedua, harus memperkuat ilmu agama. Kenapa kita harus menghindari sifat hubud dunya? Karena sifat hubud dunya ini memiliki dampak negatif. Di antaranya, kita menjadi mudah tergelincir pada pusaran dosa dan maksiat. Yang kedua, akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kepuasan dunia. Kita ambil contoh saja, seperti petinggi-petinggi kita saat ini ya, dalam kondisi pandemi COVID-19, harusnya saya tidak menyampaikan kalau itu pemerintah, tapi terserah kalau kalian menganggapnya itu adalah pemerintah. Pokoknya saya menganggapnya ini adalah petinggi-petinggi kita. Jadi dalam kondisi pandemi yang seperti ini, mereka itu kadang ya mengambil kesempatan di antara kondisi yang masyarakatnya itu sudah mulai mengalami kekurangan pangan, ekonomi, dan lain sejenisnya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa mereka itu sangat minim sekali ilmu agamanya. Bayangkan kalau petinggi kita memiliki ilmu agama, pasti lebih memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya, bukan kesejahteraan untuk dirinya sendiri. Jadi itu adalah hubud dunia. Contohnya seperti itu. Kedua, mengenai hasad atau namimah. Hasad atau namimah adalah sebuah perasaan iri atau dengki, dimana penyebabnya seseorang yang bisa bersifat seperti ini karena dia memiliki rasa benci, mudah memiliki rasa benci kepada teman, saudara, tetangga, dan lain-lain. Yang kedua, bahwa merasa dirinya itu lebih baik. Yang ketiga, tidak pernah mengimani adanya qada dan qadar Allah. Sudah ditakdirkan seperti ini tapi dia nggak percaya. Ya. Kemudian yang keempat, kufur nikmat. Cara menghindarinya ya kebalikan dari penyebab tadi. Harus membiasakan senang ketika melihat orang lain senang. Berusaha memiliki rasa rendah hati ya, mengimani qada dan qadar Allah dengan yakin dan benar, pandai-pandai bersyukur. Nah, kenapa kita perlu untuk menjauhi sifat hasad? Karena sifat hasad ini memiliki dampak negatif, yaitu kalau kita terus memelihara sifat ini, maka kita tidak akan memiliki teman. Hati kita juga akan mudah resah, mudah memecah belah persatuan teman, memunculkan kebencian dengan sesama. Jadi sangat bahaya sekali, bukan? Ketiga, tentang ujub.
Nah, di situ ada sebuah gambar yang menarik sekali ya. Ujub adalah suka memuji diri sendiri. Lihat sebuah imutnya itu, apa captionnya. Aku ini soleh dan baik orangnya, sholat duha everyday. Ini kan ujub ya. Maksudnya ujub itu bagaimana bangga dengan diri sendiri secara berlebihan. Ya bisa dibilang sombong iya, tapi ada perbedaannya. Kalau ini bangga dengan diri sendiri. Kalau sombong itu lebih ke membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau ini dia nggak membandingkan ke orang lain, tapi dia fokus ke dirinya sendiri dan iki lo aku gitu. Penyebabnya seseorang itu memiliki sifat ujub karena seringnya dipuji orang, kemudian seringnya juga meraih kesuksesan, atau mungkin karena dia memiliki kekuasaan, pangkat, jabatan, kekayaan ya, kemudian tersohor di kalangan orang banyak, atau mungkin terlahir dari keturunan ningrat, keturunan kiai, ulama. Nah, hati-hati ya, yang kalian memiliki keluarga dari keturunan semacam itu, hati-hati, harus dijauhkan karena rawan sekali ya sifat-sifat seperti ini tuh entah kenapa secara otomatis gitu tiba-tiba itu ada dalam diri kita. Nah, tapi bukan berarti kemudian kita tidak bisa menghindarinya, bisa. Caranya adalah kita harus menyadari bahwa kesuksesan, kekuasaan, dan kelebihan itu datangnya dari Allah. Nah, yang kemudian yang kedua, selalu melihat ke bawah untuk urusan dunia. Ya, biar kita ini apa ya, tidak terlalu sombong dan melihat ke atas untuk urusan akhirat agar kita ini selalu merasa bahwa ternyata ibadah kita itu selalu kurang gitu. Nah, dampak negatifnya memiliki sifat ujub, yang pertama, jatuhnya itu nanti pada sifat sombong. Nah, karena beda tipis kan ujub dengan sombong. Nah, kalau sudah memiliki sifat sombong, akhirnya dibenci sama teman. Kalau sudah dibenci, ya nggak punya teman. Kemudian yang kedua, akan mudah rapuh saat menghadapi ujian karena sebelumnya selalu meraih kesuksesan. Seperti itu. Keempat, tentang sombong. Nah, ini tadi pembahasan yang beda tipis sama ujub ya. Sombong itu memandang dirinya lebih besar dibanding orang lain. Penyebabnya karena ya hampir sama, sering mendapatkan pujian yang berlebihan, hampir sama seperti ujub ya. Memiliki kelebihan harta dan kekayaan, memiliki keturunan yang tersohor di masyarakat, hampir samalah. Cara menghindarinya juga hampir sama, harus mengenali kekurangan diri, sejajarkan diri dengan orang lain, jangan menilai orang sebelah mata, berteman dengan semua orang. Karena apa? Orang yang sombong itu tidak memiliki teman, sulit mendapatkan kebahagiaan hidup, apalagi saat orang lain lebih unggul. Wah, malah ya nggak seneng banget. Kalau sudah seperti itu nanti timbulnya akhirnya ke iri, dengki tadi, hasad ya. Nah, kemudian mudah menjadi bahan gosip juga, sulit mencapai sukses karena overthinking, terlalu berlebihan dalam berpikir ya. Jadi seperti itu. Jadi ininya sombong, ujub sama hasad itu tiga kesatuan yang apa ya, nggak jauh beda, rentet. Intinya apa? Nek ujub pasti kok ide ambek sombong, nek wis sombong kok ide ambek iri dengki tadi. Hati-hati ya. Terakhir nak, ini tentang riak dan sum'ah. Sama, riak dan sum'ah itu sama, yaitu melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ayo coba fokus ke gambar itu. Itu ada orang sholat, kemudian dia memotret. Nah, kira-kira ada nggak yang kayak gini? Sering ya, tapi yang jelas bukan kalian, saya tahu itu. Nah, kemarin ada sebuah berita, kalimatnya cukup menarik, tapi tentang sodakoh, bukan tentang sholat ya. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri merekam. Nah, itu kan keren. Kekinian yang sekarang. Tapi nah, bagaimana hukumnya ketika tangan kanan memberi, tangan kiri merekam? Ya sama seperti gambar ini.
Ya, tangan kanan sholat, tangan kiri merekam. Baliknya sama seperti itu. Semoga kita tidak seperti itu ya. Nah, penyebabnya seseorang memiliki sifat ria seperti ini itu karena apa? Karena dia sangat senang dengan yang namanya pujian. Kemudian dia memiliki ambisi untuk mendapatkan kedudukan, takut menjadi omongan orang lain juga. Cara menghindarinya gimana? Harus bersikap wajar saat dipuji. Nah, yang pertama ini saya teringat dengan pesan Gus Dur ya. Nek iso dadi uwong iku dipuji gak melambung, dienyek yo gak ngimpes. Jadi ya biasa-biasa aja lah. Ya, paham nggak maksudnya? Kalau dipuji jangan melambung, jangan merasa bangga, jangan senang, biasa aja. Kalau diinjak-injak ya dihina pun jangan merasa ngedown atau rendah diri. Santai aja, biasa-biasa saja. Kalau kalian dipuji masih bunga, diinjek-injek juga masih merasa kecewa atau mangkel nggih, berarti iman kita itu masih amatiran. Pesan Gus Dur seperti itu. Nah, lanjut yang kedua, cara menghindar sifat ria. Harus berusaha tidak pamer, dekat dengan ahli agama. Kenapa? Dampak negatifnya memiliki sifat ria itu, batinnya akan merasa hampa saat tidak menerima pujian. Wala ya Allah, wis kadung sregep-sregep nang masjid. Lah kok areke gak ketok. Gagal mendapatkan pujian. Nah, seperti itu contohnya. Itu kan juga ria, meskipun ria di hadapan dia sih. Yang kedua, muncul rasa tidak puas terhadap apa yang dilakukan karena nggak dapat pujian, makanya nggak puas. Yang ketiga, menimbulkan pertengkaran apabila ia mengungkit kebaikannya terhadap orang lain. Nah, berarti ketika sudah berbuat baik, ternyata kebaikanmu itu kamu ungkit-ungkit, orang yang kamu bantu akhirnya merasa nggak senang. Lah apa biyen ngewangi aku, nek pada ending-endingnya kok diomong-omong terus, kan gitu akhirnya ya. Jadi cukup sekian dari saya. Thank you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.